Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Najma Putri Sanjika, siswi MAN 1 Lombok Timur, kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan memenuhi tugas saya untuk pembuatan video tentang materi statistika matematika wajib kelas 12 semester 1. Di tugas video kali ini saya akan melakukan pembahasan soal tentang median, desil, dan persentil. Baik, kita langsung ke pembahasan soal pertama, yaitu tentang median. Disajikan data sebagai berikut. Dengan pertama ada kelas dan frekuensi. Data ini berbentuk tabel. Kelasnya terdiri dari 6 kelas. Kelas pertama 4-8, kemudian kelas kedua 9-13, kelas ketiga 14-18, kelas keempat 19-23, kelas kelima 24-28, dan keenam yaitu 29-33, dengan frekuensi kelas pertama 5, kelas kedua 7, kelas ketiga 2, kelas keempat 6, kelas kelima 7, kelas keenam 1. Langkah pertama yaitu menentukan FK. FK adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini didapatkan dari F pertama ditambah dengan F kedua. 5 tambah 7 sama dengan 12, 12 tambah 2 sama dengan 14, 14 tambah 6 sama dengan 20, 20 ditambah 7 sama dengan 27, 27 ditambah 1 sama dengan 28. Nah, setelah itu kita tentukan banyak frekuensinya, jumlah seluruh frekuensi atau sigma F-nya. Sigma F ini sama dengan FK yang terakhir, yaitu 28. Selanjutnya, setelah penyusunan seperti ini, kita masuk ke dalam rumus median. Median sendiri memiliki rumus yaitu ME sama dengan LI plus N per 2 min FK per F kali panjang kelas. Setelah melihat rumus, kita akan tentukan satu-satu dari unsur rumus tersebut. Yang pertama kita cari N2-nya. N2 ini adalah tanda median, karena pengertian median sendiri adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian. N2 ini didapatkan dari N sendiri adalah sigma F atau jumlah keseluruhan dari data, yaitu 28 per 2 sama dengan 14. Nah, 14 ini adalah tempat median tersebut berada. Kita lihat. Kemudian 14 sendiri terdapat di mana ya? 14 itu terdapat di X 14 di frekuensi kumulatif. Nah, arti FK ini sendiri adalah X 13 sampai X 14. Kenapa 13? Karena X 12 sudah ada di atas. Berarti mediannya terdapat di X 14 dengan kelasnya 14 sampai 8. Nah, setelah didapatkan N2 sama dengan 14, selanjutnya kita cari FK. FK di sini yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 12. Di sini kan FK-nya 14 dalam median. Tapi karena dicari sebelum, maka 12 FK-nya sama dengan 12. Setelah ketemu FK, kita akan cari F-nya. F-nya yaitu 2. Karena kelas mediannya ada di bagian 14 sampai 18 dengan F-nya adalah 2. Nah, LI, kemudian kita cari LI. LI itu adalah
batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya yaitu 14 min 0,5 sama dengan 13,5. Dan terakhir yaitu panjang kelas. Panjang kelas didapatkan dari selisih antar kelas. 9 kurangi 4 sama dengan 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Setelah itu kita masukkan ke rumus mediannya. Karena seluruh data dari rumus sudah kita dapatkan. Pertama tulis rumusnya. ME sama dengan LI plus N per 2 min FK per F kali panjang kelas. Masukkan rumus. LI sama dengan 13,5 plus N per 2 nya sudah didapatkan yaitu 14 min FK nya yaitu 12 per F nya didapatkan 2, kemudian panjang kelas dikali panjang kelasnya 5. Nah setelah itu langsung kita hitung 13,5 plus 14 min 12 sama dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10 per 2. Nah, selanjutnya di bawah ya. 13,5 tambah 10 per 2 yaitu 10 bagi 2, 5. Jadi hasil mediannya 13,5 ditambah 5 sama dengan 18,5. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua yaitu tentang desil. Di sini sudah tertulis tentukan nilai D9 dari data tabel di bawah ini. Dengan data tabel kelasnya terdapat 6 kelas di sini. Kelas pertama ada 7 sampai 9 dengan frekuensi 3. Kelas kedua ada 10 sampai 12 dengan frekuensi 7. Kemudian kelas 3 ada 13 sampai 15 dengan frekuensi 4. Kelas keempat ada 16 sampai 18 dengan frekuensi 5. Kelas 5 9 sampai 21 frekuensi 6. Dan yang terakhir kelas 22 sampai 24 dengan frekuensi 3. Nah, tentukan nilai D9 dari data tabel di bawah ini. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian. Di sini D-nya hanya bisa sampai 9. Kita harus cari D9. Pertama yaitu seperti tadi di pembahasan soal median, kita akan menulis FK-nya. Itu FK-nya. FK-nya didapat dari frekuensi 3. Frekuensinya dulu. Frekuensinya 3. 3 tambah 7 sama dengan 10. 10 tambah 4 sama dengan 14. 14 tambah 5 sama dengan 19. 19 tambah 6 sama dengan 25. 25 tambah 3 sama dengan 28. Nah, kita lanjut di sini. Setelah ketemu FK, kita cari sigma F-nya. Sigma F sama kayak tadi, nilainya 28. Sigma F adalah yang terakhir dari FK. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Rumus desil. Desil karena dia nilai yang membagi 10 bagian, jadi dia per 10 ya. Sini D desil sama dengan LI plus IN 10 per 10 min FK per F kali panjang kelas. Baik, kita lanjut di sini. Sudah dituliskan rumus. Selanjutnya kita cari yang harus dimasukkan di rumus. Pertama adalah IN per 10. D9 sama dengan IN per 10. IN ini 9 ya nilainya. 9.
N-nya sama dengan sigma tadi, sigma F-nya 28 per F-nya per 10 sama dengan 25,2. 25,2. Nah, setelah itu kita dapatkan bahwa desil ini terdapat, desil ini terdapat di X-nya 25,2. Nah, 25,2 ini berarti berada di kelas ke terakhir, yaitu 6. Di sini X 25,1 sama X. Nah, sudah didapatkan bahwa dia terdapat di kelas ke-6, berarti FK-nya di sini, FK dari desil ini kan 28, tapi dicari FK sebelum jadi 25. Kemudian kita cari F-nya di sini 3, dan LI batas bawahnya 22 min 0,5 sama dengan 21,5. Terakhir panjang kelas. Panjang kelas di sini selisihnya dari kelas yaitu 10 kurangi 3. 10 kurangi 7 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita lanjut, setelah ditemukan semuanya, kita masukkan ke dalam rumus. D9 sama dengan LI plus IN per 10 min FK per F kali panjang kelas. Nah, LI di sini sudah didapatkan 21,5 plus IN per 10 sama dengan 25,2 min 25 FK-nya per F-nya sama dengan 3 kali panjang kelas sama dengan 3. Nah, karena di sini sudah sama nih nilainya, bisa dibagi. Di sini kali bisa dibagi. Nah, dicoret 21,5 plus 25,2 min 25 hasilnya adalah 0,2. Jadi tinggal ditambah deh, 21,5 tambah 0,2 sama dengan 21,7. Nah, berarti nilai D9 itu adalah 21,7. Kita lanjut yang terakhir, yaitu tentang soal persentil. Nah, di sini sudah terdapat data histogram. Tentukan nilai P persentil ke-55 dari histogram di bawah ini. Sebelum itu kita masukkan dulu nilai dari histogram ini menjadi sebuah tabel. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tabel, di sini kita cari FK-nya seperti desil dan median tadi. Kita cari nilai FK-nya. FK didapat dari frekuensi tambah frekuensi kedua tambah frekuensi ketiga tambah lagi 12, 30, 8. Nah, setelah itu kita cari sigma F-nya sama dengan 40. Selanjutnya kita masuk ke rumus persentil. Persentil sama dengan LI kali plus IN per 100. Kenapa 100? Karena persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100. Kemudian min FK per F kali panjang kelas. Pertama kita cari IN-nya. IN-nya sama dengan
IN P55-nya. Ini adalah nilai yang dicari yang ke-55, 55 kali N-nya 40, sigma F-nya per 100. Hasilnya adalah 2200 per 100. Bisa dihilangin nolnya, berarti di sini 22. Berarti P55-nya berada di berada di X ke 22. Di sini kita lihat di FK-nya 22 berada di mana? 22 berada di X 19 sampai X 30. Nah, dia berada di kelas ke-4, yaitu 20,5 sampai 25,5. Nah, selanjutnya di sini setelah mendapatkan kelasnya, kita cari FK-nya. FK-nya sama dengan, karena sebelum FK kumulatif berarti sini 18. Kemudian F-nya sama dengan 12. Kemudian cari panjang kelasnya. Panjang kelasnya di sini yaitu selisih antar kelas nih ada 5. Oke, sama dengan 5. Nah, LI-nya karena data di sini histogram, jadi di sini adalah sudah menjadi tepi kelas. Sini tepi bawah. Berarti batas bawahnya sudah dikurangi 0,5, jadi ambil depannya 20,5. Setelah ini kita masukkan seluruhnya ke rumus. Karena semua nilai yang dibutuhkan di rumus sudah ditemukan, kita langsung masukkan. LI sama dengan 20,5 plus IN per 100-nya sama dengan 22. Min FK-nya sama dengan 18 per, pakai yang hitam ya, mohon maaf, tinggalnya habis. F-nya sama dengan 12, kemudian dikali panjang kelas sama dengan 5. Nah, setelah itu kita langsung hitung 20,5 plus 22 min 18 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20 per 12. Nah, 20,5 tambah 20 per 12 hasilnya adalah 1,66. Tinggal ditambahkan 20,5 ditambah 1,66 hasilnya adalah 22,16. Seperti itu. Jadi nilai persentil ke-55-nya berada di nilainya yaitu 22,16. Baik, itu adalah 3 soal tentang statistika yang saya bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata yang saya perbuat. Saya Zefira Najma Putri Sanjika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.